Berikutnya adalah transaksi. Nah, di sini ada transaksi penjualan. Penjualan di sini yang kita lakukan adalah mengisikan hari dan tanggal di sini. Tanggal ya di sini ya. Nanti dia akan otomatis formula Excel-nya menyesuaikan. Kemudian invoice ini nomor fakturnya, tadi berdasarkan nomor dokumennya kita pilih. Nama pelanggannya, nama produknya kita pilih di sini, urean ini bebas. Kemudian nomor urut faktur, ini tujuannya untuk mengurutkan item di sini di faktur penjualan. Kita ke faktur penjualan, nah ini kita pilih invoice 1. Nah, di sini akan muncul faktur penjualan. Kemudian penjualan di sini termasuk ada pembayaran konsinyasi. Dan di sini yang tadi saya bilang harus mencatat pembayaran konsinyasi untuk nomor DO yang mana penjualan. Ya, agar bisa mengurangkan stok di bagian konsinyasi. Kemudian berikutnya adalah pembelian. Penjualan adalah berhubungan dengan agen, pembelian adalah berhubungan dengan supplier. Ini sama, kita isikan tanggal, nomor faktur, item, nomor urut faktur, agar kita bisa melihat di bagian faktur pembelian. Jadi kita bisa pilih dan akan muncul informasinya di sini. Kalau misalnya kita ingin mencetaknya dengan baris yang kosong yang tidak terlihat, kita bisa meng-hide ini. Ini kita pilih, kita hide. Jadi kita bisa mencetak misalnya dalam kertas lebih kecil. Ini kalau kita lihat kan ukurannya ukuran A4 ya. Kalau misalnya kita ingin cetak ukuran A5 juga bisa. Misalnya posisinya landscape, ukurannya A5. Oke, bisa lihat seperti ini. Atau kita mau mencetak dalam bentuk format PDF juga kita bisa lakukan di sini. Ini begitu dicetak langsung akan masuk format PDF yang kita bisa save dengan nama file yang sesuai dengan ya bebas ya kalau nama file. Yang mungkin paling gampang ya tinggal PO kemudian nomor berapa sebagai arsip. Itu untuk pembelian. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan di penjualan pembelian, kalau misalnya pembayarannya cash, ini kan di sini tinggal diisi nomor rekening cashnya. Kemudian di sini diisi kalau pembelian ini persediaan ya. Kalau penjualan ini diisi rekening cashnya, di sini adalah pendapatannya. Tapi satu hal yang harus diperhatikan kalau misalnya ini adalah utang piutang. Kalau utang piutang, ini kita pilih account rekening piutangnya di sini untuk penjualan. Dan untuk pembelian, di sini diisinya account utang, misalnya utang usaha supplier. Tapi untuk pembayarannya tidak di modul yang ini. Pembayarannya adalah di modul baik piutang, utang ataupun piutang. Itu pembayarannya di modul penerimaan dan pengeluaran. Makanya ada judulnya penerimaan, pengeluaran, pembayaran utang piutang. Caranya adalah cukup mudah. Ini sebagai contoh, misalnya kita ada pembayaran di sini, kita hanya tinggal memilih, misalnya 26 Januari 19, pembayaran piutang. Nah, di sini kita pilih berapa angkanya. Misalnya pembayaran piutang masuk 500.000. Di sini kita pilih akunnya BCA misalnya, dan di sini kita pilih piutangnya, rekening piutangnya. Mana piutang? Oke, ini. Jadi akan muncul nanti otomatis mengurangi pembayaran piutang dari kalau di sini piutang dan pelanggan ini akan mengurangi. Ya. Nah, di sini kenapa dia tidak muncul? Yang angka tadi kita masukkan 2 juta, karena di sini kita belum menentukan ini piutangnya untuk atas nama siapa. Jadi kalau misalnya atas nama
piutang pelanggan, di sini kita harus memilih ini customer-nya agen berapa, misalnya tadi agen. Bebas saja dulu ya, agen 7. Agen 7 kalau kita lihat di piutang, ini akan muncul agen 7 sudah dibayar, tapi ini piutang tidak ada, karena ini contoh ya. Jadi kalau tadi agen 14, kita tulis tadi sudah dibayarnya, nanti akan muncul di sini dan mengurangi piutang dari pelanggan tersebut atau agen tersebut. Dan pada prinsipnya di bagian penerimaan dan pengeluaran ini hanya mengisikan transaksi keluar dan masuk. Ya. Dan di sini milih rekeningnya kas, piutang atau utang, dan di sini bagian ini adalah bagian kategori laporan neraca dan laba rugi. Di sini ada satu bukti kwitansi yang bisa dipilih. Jadi kalau misalnya butuh tanda terima, ini tinggal diisikan nomor kwitansinya. Kemudian kalau kita ke bagian kwitansi, ini kita tinggal memilih nomornya, akan muncul informasi diterima dari, kemudian uang sejumlahnya untuk pembayaran. Dan sini kosong karena memang kita serahkan untuk diisi manual setelah dicetak. Ini saya kira, ada satu lagi mutasi rekening. Ini mutasi rekening lebih untuk membuat rekening itu balance di neraca. Jadi misalnya ada uang yang seharusnya ada di BRI atau harusnya ada BCA untuk rekening ini agar balance, ini bisa dipindahkan di sini, dimutasikan di sini. Oke, saya kira cukup jelas untuk modul transaksi.